الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhenti kita dapatkan, sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan semuanya adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tentu ketika seluruh aktivitas kita dalam naungan
kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah si pemberi nikmat akan senang dan ridha. Sehingga pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pantas layak jika seandainya Allah terus kasih nikmatnya buat kita semua, lalu kemudian kita bisa menjaganya sampai akhir hayat kita dengan terus melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Seluruh hembusan nafas kita dan seluruh aktivitas kita semua adalah dalam rangka mengekspresikan fungsi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan berbagai macam kemaslahatan, kebaikan untuk hidup dan kehidupan, sehingga pada akhirnya kita adalah hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, hamba-hamba Allah yang diamnya adalah tafakkur, bicaranya adalah zikrullah, dan berbuatnya adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu hadirin, terus kita jaga, kita pelihara ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga, kita pelihara ketakwaan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tetap dalam ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita juga tak lupa sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, dan tentu setiap ciptaannya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan di antara apapun yang ada di antara keduanya itu tidak Allah ciptakan illa bil haqq, kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, dan dengan waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga manusia itu ketika berbicara tentang kehidupannya, maka sesungguhnya berbicara tentang waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan, memberikan nikmat waktu kepada kita dalam kehidupan ini untuk kita bisa pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Padahal kita dulu adalah tiada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dulu kamu tiada, kata Allah. Fa ahyakum, lalu kemudian kalian dihidupkan. Dia Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, nanti kalian pun juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti setelah kematian yang kedua, manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya adanya pergantian tahun adalah merupakan momentum
untuk kita semua mengevaluasi sesungguhnya sejauh mana amal-amal kebajikan yang sudah kita lakukan. Begitu pula dengan adanya pergantian bulan, karena pergantian tahun itu sangat berkaitan juga dengan pergantian bulan. Dan pergantian bulan ini sangat berkaitan juga dengan pergantian minggu. Minggu kemudian sangat berkaitan dengan pergantian hari, kemudian jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Sehingga kita ini, kata Imam Hasan Al-Basri adalah antum, kalian semua itu adalah merupakan kumpulan hari. Antum min ayyam, kalian semua itu adalah merupakan kumpulan hari. Apabila satu hari berlalu, ya, idza dhahabal yaum, ya, apabila satu hari berlalu dari kalian, maka berlalu pula bagian daripada hidup atau waktu kalian. Nah, oleh karena itu maka ini adalah hal yang sangat penting, ya, untuk selalu kita perhatikan. Sehingga ketika terjadi pergantian waktu, maka sesungguhnya kita disuruh untuk melakukan evaluasi, muhasabah, introspeksi diri berkaitan dengan waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan buat kita. Jangan sampai dikisahkan ada seorang, ya, kaum, ya, satu kaum yang zalim, satu kaum yang kafir kepada Allah, ketika nanti satu waktu dimasukkan oleh Allah ke neraka, mereka kemudian memohon kepada Allah, menyesali kehidupan yang telah lewat, lalu memohon untuk dikembalikan lagi ke dunia. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah. Jadi orang-orang zalim, orang-orang kafir nanti ketika mereka baru saja dimasukkan ke neraka, lalu mereka berteriak-teriak minta mohon sama Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia, dan mereka berjanji akan beramal saleh, melakukan amal yang berbeda dengan amal-amal yang dilakukan sebelumnya. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sesungguhnya yang banyak dihinggapi oleh manusia ketika mereka memperlakukan waktu. Yang pertama, masalah yang seringkali dihadapi oleh manusia berkaitan dengan waktu itu adalah waktu kurang mendapatkan perhatian. Sehingga wajar kalau Nabi SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, ni'matani maghbunun fi makatsiru minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat Allah yang senantiasa manusia itu tertipu dengannya adalah, yang pertama itu adalah nikmat sehat, yang kedua waktu. Dan nikmat waktu ini yang seringkali manusia itu kurang peduli, kurang untuk memperhatikannya. Lalu kemudian yang kedua, masalah berkaitan dengan waktu itu adalah banyak disia-siakan oleh manusia. Jadi waktu tidak lebih berharga daripada uang, materi. Ya. Pantas karena Allah mengatakan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu mereka fokusnya selalu pada hal-hal yang nampak saja pada pandangan mereka. Sementara hal-hal yang tidak nampak mereka itu selalu lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak waktu terbuang dengan sia-sia, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian masalah berikutnya berkaitan dengan waktu adalah ketika terlewat, jarang orang menyesalinya. Terlewat ya sudah begitu saja. Padahal waktu itu begitu sangat berharga. Bahkan dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis, maka waktu begitu sangat berharga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, di dalam firman-Nya itu, ya, di awal-awal surat-surat Makkiyah itu, ya, beberapa surat Makkiyah Allah mengawali dengan sumpah atas nama waktu. Yang sering kita baca misalnya surah Al-Asr, wal asr, demi waktu, demi masa. Padahal di situ sudah Allah katakan innal insana lafi khusr.
sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ya, tapi banyak di antara hamba-hamba Allah yang bahkan hafal ayat ini, namun kemudian ternyata tidak begitu perhatian terhadap masalah yang menjadi tema atau pokok pembahasan dari ayat tersebut. Kemudian juga ada salah satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang waktu. Kata Nabi, ya, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Dalam hadis ini hadirin, ada 2 dari 4 pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kaki seorang hamba ini tergelincir. Nah, 2 yang berkaitan dengan waktu ini adalah, yang pertama adalah an umrihi fima afna, yang kedua wa an syababihi fima ablah. Pertama umur, lalu kemudian yang kedua yang akan ditanya oleh Allah itu adalah masa muda. Umur dan masa muda ini sangat berkaitan dengan waktu. Sehingga sebenarnya masalah waktu ini adalah bukan masalah yang remeh-temeh, bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ketika sudah lewat ya sudah, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal sesungguhnya saking pentingnya waktu, lalu kemudian ternyata pertanggungjawabannya juga nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Jadi tidak hanya harta yang ditanya, tidak hanya ilmu sejauh mana sudah dilakukan oleh manusia, tapi juga berkaitan dengan umurnya dan juga berkaitan dengan masa muda. Lalu kemudian hadirin, kalau kita lihat kehidupan para sahabat, para tabi'in, mereka adalah orang-orang yang begitu sangat menghargai waktu. Bahkan waktu itu begitu sangat berharga dibandingkan dengan harta. Mereka rela kehilangan harta dibandingkan dengan waktu. Bahkan seringkali mereka menghukum dirinya ketika melakukan kelalaian, dan seringkali mereka menghukum dirinya itu ya sebagai konsekuensi dari mereka begitu sangat cinta atau begitu sangat perhatian terhadap waktu. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab, satu ketika beliau terlambat beberapa saat saja, ya, terlambat melaksanakan sholat asar berjamaah. Dengan sebab apa hadirin? Dengan sebab dia memandangi kebun kurmanya, takjub dia dengan kebun kurmanya. Sampai-sampai kemudian waktu asar sudah lewat, dia nggak sadar, sudah tiba dia nggak sadar. Akhirnya ketika dia sadar sudah masuk waktu asar, dia bergegas menuju ke masjid. Ternyata di masjid orang baru saja selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Pada saat itu dia bersedih. Kenapa? Karena dia melewatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, yaitu sholat berjamaah. Sehingga kemudian akhirnya sebagai iqab buat dirinya, dia hukum dirinya. Gara-gara kebun kurmanya itu sampai-sampai dia lalai kepada Allah, maka kebun kurmanya akhirnya dia sedekahkan fi sabilillah. Dia sudah tidak mau lagi memegang atau mempunyai sesuatu yang itu bisa melalaikan dia dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya adalah amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya sikap dan juga perhatian para sahabat-sahabat yang lain gitu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu kalau kita berbicara tentang waktu itu, sesungguhnya kita berbicara tentang 3 dimensi waktu, yaitu waktu yang sudah lewat, waktu yang akan datang, dan waktu yang sekarang gitu. Nah, berkaitan dengan yang sudah lewat, ya itu hanya bisa kita jadikan sebagai pelajaran, karena waktu yang sudah lewat itu tidak bisa terulang lagi.
Tidak akan bisa waktu yang sudah lewat itu terulang lagi. Sehingga waktu yang sudah lewat itu mesti dijadikan sebagai pelajaran buat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan itu kemudian terulang lagi. Ketika kita di waktu yang sudah lewat itu meraih kesuksesan, nah itu yang mesti kita pertahankan terus kesuksesan itu, bahkan terus kita tambah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 44, yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam pergantian malam dan siang maka itu ada pelajaran, ada iktibar, ada ibrah ya. Dari pergantian malam dan siang itu buat siapa? Bagi mereka yang memiliki mata hati atau mata batin. Mereka yang memiliki pandangan, yang dimaksud di situ adalah bukan pandangan zahir tapi pandangan batin. Begitu pula firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran dari berbagai macam peristiwa wahai orang-orang yang memiliki pandangan, yang dimaksud di situ adalah pandangan batin, bukan pandangan zahir. Lalu kemudian masa depan, hadirin. Berkaitan dengan masa depan, maka kita tidak tahu masa depan kita itu apakah di masa depan kita sukses atau gagal. Kita tidak ada yang tahu. Dan ternyata kita bisa memprediksi atau meramal itu. Ke depan kita sukses atau tidak, itu adalah ketika kita lihat di masa sekarang. Kalau di masa sekarang ini ya, maka kita penuh dengan amal-amal kebajikan, ya, maka tentu ke depan itu sudah pasti optimis kita sukses. Tapi kalau di masa sekarang kita penuh dengan kemalasan, penuh dengan santai-santai, ya, tidak ada fokus untuk kesuksesan ke depan, maka tentu tidak akan bisa berhasil. Makanya kesuksesan itu mesti disiapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi yang namanya kesuksesan, menatap masa depan itu mesti disiapkan mulai hari ini. Nah, sehingga di 3 dimensi waktu tadi, masa lalu, masa depan dan masa sekarang, mana lebih penting? Masa sekarang. Karena tadi masa yang sudah lewat ya sudah, jadikan dia sebagai pelajaran, hanya sebatas itu. Lalu masa depan itu sangat bergantung dengan masa sekarang. Lalu pertanyaannya, apa yang masih kita lakukan untuk masa sekarang ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari? Yang pertama, hadirin, yang kita lakukan itu adalah lakukan amal-amal itu dengan ihsan. Sebagaimana Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ihsan amal itu adalah ihsan berkaitan dengan pertama adalah niat, ya ikhlasun niyah. Segala amal yang kita lakukan itu mesti kita dasari, kita landasi dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ihsan amal dalam pengertian perbuatan yang kita lakukan, amal-amal itu harus punya rujukan, ittiba dengan Nabi SAW. Jadi kalau mau dikatakan amal kita amal yang ihsan, 2 syarat itu penuhi. Pertama, ihsan dalam niat. Yang kedua, ihsan yaitu ittiba ma'an Nabi SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, jangan pernah menunda-nunda amal. Jadi ketika kita melakukan amal saat ini, maka mesti kita lakukan sesegera, secepatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, segera kata Allah ya. Dan bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan Allah dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi harus segera melakukan amal-amal kebajikan, jangan pernah menunda. Dan yang terakhir hadirin, terus mujahadah. Jadi kalau kita melakukan amal ya, di masa sekarang harus mujahadah. Ya, dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi sabdakan tentang iman, tentang ihsan, maka Nabi katakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kita beribadah kepada Allah ya, enggak cuma salat tapi juga ibadah yang lain
ya, baik juga ibadah yang ghair mahdhah, kalau kita itu melakukan itu, maka buatlah seolah-olah kita lihat Allah. Kalau kita tidak mampu, yakin Allah lihat kita. Artinya Allah memperhatikan gerak-gerik kita, sehingga ketika kita sadari Allah memperhatikan kita, maka kita akan betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Nah, itulah hadirin beberapa kiat supaya amal kita di masa sekarang ini, di masa yang sekarang kita jalani ini kemudian bisa optimal, bisa maksimal, karena inilah amal yang lebih penting untuk kemudian bisa mengantarkan kita nanti menuju kepada orang-orang yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqallahu minni wa minkum tilawatahu inna wassamil alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.